Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da amma ba'd. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah selalu kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sekalian, kita sebelumnya pernah membahas tentang orang-orang yang mendapatkan naungan kelak di hari kiamat. Itu ada 7 orang, yaitu kata Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawman la dhilla illa dhill. Pada hari tidak ada naungan kecuali kepada 7 orang yang Allah berikan naungan. Meskipun kata para ulama tidak hanya dicukupkan pada 7 ini, karena kalau kita kaji hadis-hadis lain, ada pula orang yang dapat naungan, di antaranya orang yang mereka suka bersedekah. Tapi kalau yang hadis sebelumnya kita kaji, ini populer hadis ini, 7 orang itu pemimpin yang adil, anak muda yang taat, laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, sampai yang terakhir yang dia berdua-duaan dengan Allah, kemudian dia takut dan dia rindu dengan Allah dan mengalir air matanya. Jadi itu semua sudah kita jelaskan, dan itu kondisinya ketika di padang mahsyar. Ketika nanti di mana Allah kumpulkan kita semua di padang mahsyar, dalam keadaan tidak berpakaian, belum sunat dan tidak beralaskan kaki. Maka kaum muslimin, ketika itu orang semuanya menunggu. Ada yang dapat naungan, ada yang enggak dapat naungan, kepanasan terus. Sibuk dengan keringat masing-masing. Ada yang keringatnya sampai mata kakinya, sampai betisnya, sampai bahkan ke mulutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjalannya waktu lama-lama dibiarkan, akhirnya orang-orang pun semua akhirnya mulai berpikir, ini kita dibiarkan terus ini, gimana ceritanya ini? Akhirnya disitulah makanya orang datang ke Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana dalam suatu hadis Nabi bersabda, "Ana sayyidun nasi yaumil qiyamah." Kata Nabi ketika itu menyampaikan kepada para sahabat, saya adalah pemimpin manusia besok kelak di hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, yajma'ullahu yawmal qiyamatil awwalin wal akhirin fi sa'idin wahidin fayusmihumud da'i wa yanfudhuhumul basaru wa tadnu syamsu fayablughun nasa minal ghammi wal kar ma la yutikun. Kata Nabi SAW, ketika itu dikumpulkanlah manusia dari awal dan akhir, manusia pertama sampai manusia terakhir, di padang mahsyar semua dikumpulkan, dan ketika itu kondisi orang dalam keadaan sedih dan gugup, takut luar biasa. Dan ketika itu orang nggak mampu pada hakikatnya, tapi dikuatkan sama Allah, tapi nggak mampu karena sakit, karena saking beratnya kondisi waktu itu, jemaah sekalian. Kata Nabi, dan matahari didekatkan kepada kita. Dan matahari dalam hadis lain, tudna syamsu yaumil qiyamah minal khalqi kamikdari mil. Matahari didekatkan jaraknya 1 mil, 1,5 kilo. Sementara hari ini matahari kurang lebih, kalau tidak salah katanya 150 juta kilometer. Apalagi kalau 1 mil. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu ba'dun nas li ba'din. Maka ketika saat nanti kita berkumpul semua di padang mahsyar, antara kita dengan yang lain, satu dengan yang lain akhirnya berbisik, bercerita. Ketika itu, ala tarawna ma antum fihi, ala tarawna ma qad balaghakum, ala tanzuruna ma yashfa'u lakum ila rabbikum. Fayaqulu ba'dun nas li ba'din utu Adam. Kaum muslimin, akhirnya antara satu dengan yang lain berbicara. Ini kita gimana nih kondisi kita di padang mahsyar ini? Dibiarkan saja. Kita kondisi susah kalau begini terus. Terus bagaimana solusinya? Coba yuk kita datangi Nabi Adam. Kita datangi aja Nabi Adam. Akhirnya orang pun semua ke Nabi Adam. Lalu orang mengatakan, ya Adam, anta abul bashar. Wahai Adam, kamu bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadihi. Allah menciptakanmu langsung dengan tangannya. Kemudian ketika itu wa nafafiha min ruhihi, dan Allah juga langsung meniupkan ruh kepadamu. Wa amaral malaikata fasajadu laka, dan Allah merintahkan malaikat untuk sujud kepadamu wahai Nabi Adam, wahai Adam. Maka ketika itu disampaikan oleh manusia kepada Nabi Adam, kita waktu itu, isfa' lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fihi ala tara ila ma qad balagana. Kata manusia kepada Nabi Adam waktu itu semuanya, wahai Nabi Adam, tolonglah kasih kami syafaat, sampaikan ke Allah untuk kami ini segera dihisab, untuk kami ini diselesaikan segera urusannya. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana susahnya kami saat ini? Maka ketika itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam mengatakan,
Inna rabbi ghadibal yawma ghadban lam yaghdab qablahu mislahu wa lam yaghdab ba'dahu mislahu. Kata Nabi Adam, sesungguhnya Tuhanku hari ini tidak pernah marah sebelum ini dan tidak pernah marah setelah ini. Jadi kondisi di padang mahsyar Allah luar biasa kemarahannya. Sampailah Nabi Adam mengatakan demikian dan nabi-nabi yang lain, Bapak Ibu sekalian. Ini kita bahas sedikit dulu ya. Kemudian ketika itu kan orang meminta Nabi Adam untuk ke Allah ngomong agar apa? Segera kita dihisap. Kita dibiarkan tegak lama berdiri di padang mahsyar ini panas luar biasa, enggak kuat. Ketika itu apa kata Nabi Adam? Wa innahu nahani 'anasy syajarati. Aku sama Allah dulu dilarang untuk mendekati pohon. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon. Sebagian ada keterangan buah khuldi. Ya kan? Tapi intinya kalimatnya jangan dekati pohon. Maka ketika itu kata Nabi Adam, justru saya dekati fa'asaituhu. Berarti aku maksiat kepada Allah. Karena aku maksiat kepada Allah, nafsi-nafsi. Aku pun juga butuh syafaat. Kalian pula minta syafaat ke saya. Saya nggak bisa kasih syafaat. Saya butuh syafaat. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Nuh. Kalau kata Nabi Adam, dah jangan ke saya, pergi yang lain aja. Nabi yang lain mungkin masih ada. Rasul-rasul yang lain. Kalau enggak, pergi ke Nabi Nuh. Akhirnya datang orang ke Nabi ini. Jemaah sekalian, ketika itu disebutkan dalam hadis, akhirnya orang pun fayatuna Nuhan, orang kita datang ke Nabi Nuh nanti. Akhirnya kita bilang, waktu itu mengatakan kepada Nabi Nuh, anta awwalar rusul ilal ardi, wahai Nuh, engkau ini rasul pertama. Kalau Nabi masih ada sebelum Nabi Nuh. Nabi Nuh juga Nabi dan Rasul. Setiap Rasul pasti Nabi. Setiap Nabi belum tentu Rasul. Ada perbedaan sedikit, lebih tinggi level Rasul. Dari Rasul ini pun Pak, ada lagi nanti Rasul ulul azmi namanya. 5 orang cuman. Di atasnya lagi masih ada lagi Khalilani, 2 orang cuman. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, datang orang ke Nabi Nuh dan mengatakan, wahai Nuh, tolong sampaikan ke Allah. Engkau ini kan Rasul pertama. Lalu Allah pun mengatakan, abdan syakura, engkau hamba yang pandai bersyukur. Washfa'lana ila rabbik, tolong kasih kami syafaat, sampaikan ke Allah untuk kita segera dihisap. Ketika itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh sama jawabannya sebagaimana Nabi Adam. Hari ini Tuhanku marah. Tidak pernah marah sebelumnya dan tidak marah setelah ini. Tidak pernah marah Allah yang seperti hari ini, sebelum dan setelahnya. Apa kata Nabi Nuh alaihi salam? Wa annahu qad kanat li da'watun da'autu biha ala qaumi. Kata Nabi Nuh, dulu saya pernah meminta sama Allah, aku meminta ke Allah untuk menghukum kaumku. Kan Nabi Nuh doa dia, ini orang tidak beriman juga, habisi Allah, habis. Disuruh dakwahi, suruh habisi. Tapi Nabi Nuh cukup luar biasa kesabaran beliau. 950 tahun beliau berdakwah, pengikut cuma 80 orang. Tidak sampai 10-100 tahun. Luar biasa Nabi Nuh. Sehingga beliau gelarnya Rasul Ulul Azmi yang kuat, tinggi semangat dan ujiannya luar biasa. Bahkan anaknya pun kafir, ya kan? Sampai begitu luar biasa perjuangan beliau. Namun ketika itu Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar dihancurkan kaumnya ini. Akhirnya tenggelam. Jadi Nabi Nuh tuh agak merasa gimana dia, masa saya pula kayak gitu. Akhirnya Nabi Nuh kurang pede dia ketika berdoa. Kalau diminta dia syafaat untuk lapor ke Allah, nggak pede dia. Nanti gimana? Saya pernah kayak gitu dulunya. Akhirnya Nabi Nuh pun bilang, nafsi, saya pun butuh syafaat. Jangan ke saya. Coba kalian pergi ke Nabi Ibrahim, kata dia. Akhirnya orang nanti di padang mahsyar pergi ke Nabi Ibrahim. Datang orang ke Nabi Ibrahim. Lalu apa kita bilang sama Nabi Ibrahim? Antani Nabiullah wa khaliluhu. Wahai Nabi Ibrahim, engkau ini kan Nabi Allah dan Khalil, kekasih terdekat. Sampai di syariat kita Nabi Ibrahim disebut, ya enggak Pak? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Bahkan Nabi Muhammad disuruh untuk menjadikan Nabi Nuh sebagai teladan bagi Nabi Muhammad. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Nabi Muhammad yang mulia disuruh oleh Allah mengambil uswah ke Nabi Ibrahim. Datanglah orang ke Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, engkau ini Khalil, terkasih terdekat dengan Allah. Kan 2 orang Khalil, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim satu, Nabi Muhammad. Otomatis kalau yang Khalil, otomatis ulul azmi dia. Kalau dia ulul azmi, otomatis dia Rasul. Kalau Rasul, otomatis dia Nabi. Nabi, Rasul, Rasul ulul azmi, Khalilani. Bertingkat ya Pak. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi Ibrahim ketika itu? Tuhanku hari ini marah, tidak pernah marah sebelum dan setelahnya. Pokoknya ngeri. Nabi tidak berani ngomong sama Allah. Takut semua. Rasul yang luar biasa tidak berani ngomong. Karena waktu itu ngeri luar biasa. Ini terjadi nih Pak, ini terjadi nih. Kalau mati nanti cuma kita ketemu nih.
Nah, cuman nanti gimana kondisi kita di padang mahsyar, Allahu alam. Kan Bapak kan mati semua nanti nih. Saya juga mati, semua kita mati, masuk alam barzah. Habis itu kebangkitan datang, dibangunkan semua, dikumpulkan dalam mahsyar. Habis itu ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Nah, inilah nih perjalanan kita. Yang udah mati nggak ada balik satu pun. Serius ini nggak omong kosong ini. Ini cerita yang mana ceritanya akan terjadi dan iman kita kepadanya. Kalau enggak murtad, bisa kafir. Karena iman kepada yang kelima, rukun iman yang kelima nih, iman kepada hari kiamat. Ini pembahasannya salah satunya. Cuman saya kan loncat-loncat nih. Lalu apa kata Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wa dzakara kadzabatihi nafsi nafsi. Nabi Ibrahim bilang, saya dulu pernah bohong, kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah bohong 3 kali, tapi bohongnya ini dimaklumi dan itu sebenarnya tidaklah bohong sebenarnya. Cuman karena maksa menyelamatkan keluarga. Pertama, Nabi Ibrahim pernah dulu hari raya orang-orang musyrik. Ayahnya pembuat patung. Lalu hari raya Nabi Ibrahim diajak, mana mau? Masa hari raya musyrik, kafir, ya kan? Kata Nabi Ibrahim, saya tidak bisa ikut, sakit perut. Padahal nggak sakit perut, bohong. Padahal kan tidak masalah, menyelamatkan dirinya. Masa ikut dia hari raya musyrik? Satu. Yang kedua, Nabi Ibrahim ini dia punya istri namanya Sarah, cantik. Lalu waktu itu penguasa di waktu itu Firaun di zaman Nabi Ibrahim ya. Kalau Firaun zaman Nabi Musa lain lagi, karena Firaun ini dia nama untuk pemimpin di waktu itu di Mesir. Kalau di kita kan presiden, cuman nggak tahu juga nih apa ada apa nggak tahu juga gitu kan. Pokoknya di sana Firaun ini presiden gitu, mungkin ya. Penamaan saja. Dia suka sama bini orang. Lalu ditanya, Ibrahim, ini siapa ini? Kalau dibilangnya bininya, nanti diambil. Tapi dibilang sama dia, ini bukan bini saya Pak Firaun, ini saudari saya. Tapi diambil juga karena cantik. Akhirnya pas mau diganggu sama Firaun ini, diambil sama dia, mau didekatinya, tangannya stroke sampai 3 kali. Langsung kaku. Tolong doakan ke Allah, Tuhanmu, agar tangan saya kembali seperti semula. Akhirnya sampai pertama selamat, lepas. Diulangnya lagi sampai 2 kali, sampai 3 kali. Akhirnya nggak berani lagi dia mendekati Sarah. Disitulah akhirnya Firaun tadi menghadiahkan Hajar. Nah itu. Akhir yang kedua, padahal kan itu kan istrinya, tapi dibilangnya saudarinya, berarti bohong. Tapi ini sekali lagi dia nggak salah kali. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah dulu menghancurkan berhala. Ada yang paling besar satu, yang kecil. Diambilnya kapak, dihancurkan yang kecil-kecil. Habis itu dikasihnya sama yang besar tuh. Ah nih, pegang kapak nih. Habis itu datang orang, kok udah hancur semua Tuhan-Tuhan kita nih. Ini siapa yang? Oh, kayaknya Ibrahim. Panggil Ibrahim sini. Dipanggil Nabi Ibrahim. Kamu yang menghancurkan berhala-berhala nih? Enggak. Tuh mungkin enggak, yang gede satu tuh kata dia. Buktinya kapak sama dia tuh. Mana bisa dia menghancurkan? Dia kan patung. Kalian ini pun lucu. Jelas dia patung, kalian sembah juga. Oh, benar Ibrahim. Nah, di situ Nabi Ibrahim bohong ya kan? Bukan saya, yang besar tuh kata dia. Itu yang membuat Nabi Ibrahim gak pede di hari kiamat nanti di padang mahsyar. Kata Nabi Ibrahim, saya tidak bisa lah, saya nggak berani lah nih, jangan saya. Coba sama Nabi lain. Akhirnya Nabi Ibrahim nyuruh kemana? Ke Nabi Musa. Datang orang ke Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, engkau ini kan langsung ngomong dengan Allah, dipuji-puji lah kayak awal-awal tadi. Kata Nabi Musa, saya pun tidak bisa, karena saya pernah bunuh orang. Nabi Musa ini, dia pernah dalam perjalanan itu disebutkan dalam satu ayat, dalam surah Al-Qasas, ayat 15. Itu Nabi Musa ketika itu dia melihat ada berkelahi orang dari golongan pemerintah Firaun dengan masyarakat biasa, berkelahi berdua. Lalu Nabi Musa membantu yang sipil, yang dari pemerintah ditinju sama Nabi Musa. Mati langsung. Nabi Musa ini kuat orangnya, fisiknya luar biasa kuat. Karena mati, akhirnya kan membunuh. Saya tidak pernah disuruh sama Allah kayak gitu. Tidak berani saya menghadap Allah. Jadi jangan sama saya, pergi ke Nabi Isa. Akhirnya orang pergi ke Nabi Isa. Kalau saya bacakan Arabnya lama, nanti nggak jadi kita sholat. Langsung kesimpulan ceritanya saja, maknanya saja. Jadi Bapak Ibu datang orang ke Nabi Isa. Wahai Nabi Isa, kata orang waktu itu kan, anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Wa kallamtan nasa fil mahdi. Kamu bisa ngomong waktu kecil. Nabi Musa kan itu. Salah satu anak yang kecil baru umur berapa hari bisa ngomong, Nabi Isa alaihissalam. Karena ibundanya Maryam difitnah berzina karena dia hamil tanpa suami. Sementara selama ini dia terkenal menjaga kehormatannya dalam mihrab, tidak pernah keluar. Walam yansasni bashar. Tapi ketika itu orang menuduh Maryam, wajar-wajar aja. Allah buat Nabi Isa bisa ngomong waktu kecil. Saya ini bukan anak zina. Terkejut orang tuh. Wih, luar biasa anak kecil bisa ngomong. Bapak ada nggak punya anak kecil-kecil bisa ngomong? Ayah kemana ya? Ada kayak gitu dia. Takut mungkin ya. Ini bukan anak biasa ini.
Engkau bisa ngomong di waktu kecil dalam buayan, kata orang kepada Nabi Isa alaihissalam waktu itu. Maka orang mengatakan, tolong sampaikan ke Allah kami ini gimana ceritanya. Apa kata Nabi Isa? Dalam riwayat ini, Nabi Isa nggak mengatakan apa kesalahan dia. Nggak ada. Tapi kita lihat dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada satu riwayat di hadis yang lain, Nabi Isa dia mengatakan, saya nggak berani menghadap Allah hari ini karena saya dijadikan Tuhan sama orang-orang sebagian Nasrani. Nabi Musa nggak jadi Tuhan dia. Nabi Ibrahim nggak jadi Tuhan, bahkan dilawan sama orang. Nah, orang Nasrani terlampau berlebihan, naik dia harusnya Nabi, naik kata jadi Tuhan. Orang Yahudi lain pula, harus dia Nabi, ke bawah, nak zina. Orang Yahudi bilang Nabi Isa nak zina. Orang Nasrani, Nabi Isa, dibilangnya Nabi Isa, Tuhan. Kita umat Islam, dia Rasul di tengah-tengah kita kan, enak, kita di tengah-tengah. Nabi dia manusia, dia Nabi, bukan anak zina. Yang ini enggak, dia Tuhan. Yang ini satu lagi di bawah, dia anak zina. Kata Nabi Isa, enggak bisa. Masa pula saya yang jadi Tuhan, ada-ada aja. Enggak berani saya menghadap Allah. Akhirnya enggak ada satupun. Coba kalian datangi Nabi Muhammad, kata. Datang orang semua ke Nabi Muhammad. Ini hadis sahih. Datang orang ke Nabi Muhammad, datang kita ke Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, gini. Akhirnya tolong sampaikan kepada Allah. Datanglah Nabi menghadap Allah. Dia sujud di bawah arsy Allah sampai Allah panggil, irfa ra'sak, angkat kepala Muhammad. Apa yang mau kamu? Apa yang kamu inginkan, kami kabulkan. Minta syafaat, kami kasih. Betul. Ya Allah, ini orang semua udah menunggu lama ini perang mahsyar. Tolonglah segera dihisab. Nah, di situ mulai satu-satu. Datang, Allah pun datang. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang Allah dengan malaikat bersof-sof. Mulai eksekusi. Mana kalian semua hajar semua. Di hisab, di mizan, semua. Akhirnya baru ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Inilah yang disebut dengan syafaatul uzma. Dan tidak hanya kepada umatnya, tapi diberikan kepada umat-umat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.